Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan sabda sadik hari ini yaitu dari Ibrani 9 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal." Ada dua kebenaran yang dapat kita renungkan dari ayat ini. Kebenaran yang pertama, di situ dikatakan Tuhan Yesus masuk satu kali untuk selama-lamanya. Di dalam Perjanjian Lama, imam-imam besar masuk ruang Maha Kudus setiap tahun atau setahun sekali. Mereka masuk ruang Maha Kudus mewakili umat Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk mendapatkan pengampunan dosa. Entah itu dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, dosa imam itu sendiri, ataupun dosa keluarganya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus, dikatakan di ayat yang Ibrani 9 ayat 12, Tuhan Yesus masuk hanya satu kali untuk selamanya. Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna, bukan karena dosa-dosanya, tetapi karena dosa-dosa kita, dosa seluruh umat manusia. Sehingga dengan demikian, saya dan saudara, semua orang yang telah percaya kepadanya telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan firman Tuhan katakan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10, "Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus." Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, dan selanjutnya adalah proses kekudusan seumur hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita terus memelihara hidup yang kudus dengan menjauhi dosa. Tuhan Yesus telah mempersembahkan tubuhnya sendiri untuk menguduskan kita. Marilah kita juga mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, sebagaimana dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Kemudian kebenaran yang kedua yang dapat kita renungkan dari ayat ini yaitu bahwa Tuhan Yesus masuk satu kali untuk selama-lamanya dengan darahnya sendiri. Ya, di dalam Perjanjian Lama, imam-imam besar masuk ke dalam tempat yang kudus, tempat ruang Maha Kudus dengan darah lembu jantan, darah domba jantan. Tetapi Tuhan Yesus, imam besar agung kita, masuk ke ruang Maha Kudus dengan darahnya sendiri, yang tentunya sangat jauh lebih berharga. Kenapa sangat berharga? Karena darah Tuhan Yesus tanpa celah dan tanpa dosa. Demi untuk menyelamatkan manusia, ia rela disalib, darahnya tercurah. Nah, inilah perbedaan besar antara Yesus Kristus sebagai imam besar agung dan semua imam besar lainnya. Mereka mempersembahkan darah hewan sebagai korban, tetapi Tuhan Yesus Kristus mempersembahkan darahnya sendiri sebagai korban yang sempurna. Nah, saudara dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan kita hari ini mengingatkan bahwa kita tidak hanya dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, tetapi dengan darahnya sendiri kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus, bisa masuk di dalam hadiratnya, datang ke hadapan Bapa kapan saja dengan penuh keberanian. Ibrani 10 ayat yang ke-19 berkata, "Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus." Tubuh dan darah Yesus memungkinkan saya dan saudara untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Penghalang telah dihancurkan. Oleh sebab itu, biarlah kita menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Tubuhnya sudah dipersembahkan, darahnya telah dicurahkan bagi kita semua, untuk supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan biarlah kita terus membangun persekutuan dengan Tuhan, karena itu adalah kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.